Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan materi tajwid mengenai hukum nun mati dan tanwin yang kedua, yaitu mengenai idgham. Oke, bisa diperhatikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan idgham? Yang dimaksud dengan idgham itu menurut bahasa adalah memasukkan atau mencampurkan. Oke, pahami dulu. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau mencampurkan. Nah, kita tarik ke ilmu tajwid. Bahwa yang dimaksud dengan idgham itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf idgham. Apa saja huruf idgham? Huruf idgham ada 6. Yang pertama ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Maka cara bacanya yaitu dileburkan. Artinya ketika kita membaca nun mati atau tanwin itu, maka langsung dimasukkan ke huruf-huruf idgham ini. Sampai sana dulu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan dulu ke pembahasan berikutnya, yaitu idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham biguna, dan yang kedua ada yang disebut dengan idgham bila guna. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan idgham biguna, hurufnya ada 4. Ya, jadi hurufnya sama-sama yang tadi, yang 6. Cuman karena idgham dibagi 2, jadi huruf yang 6 ini juga dibagi jadi 2. Nah, yang pertama idgham biguna, ini ada 4. Ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, cara baca untuk idgham biguna ini dengan cara dimasukkan kemudian sambil ditahan. Kita ambil contoh. Perhatikan contoh pertama. Wa may yashkur. Lihat. Di sini ada nun mati menghadapi ya. Yang dimana ya ini adalah huruf idgham bigunnah. Maka cara bacanya itu, si nunnya itu tidak dibaca, tetapi langsung masuk ke huruf ya dengan ditahan. Perhatikan cara bacanya. Wa may yashkur. Seperti itu. Ya. Jadi si nunnya tidak dibaca, tetapi langsung dimasukkan ke huruf ya. Begitupun contoh yang lain. Nah, ini contohnya adalah tanwin. Tanwin menghadapi mim. Mim di sini adalah huruf idgham bigunnah yang harus ditahan. Kita perhatikan cara bacanya. Fariqum minhum. Nah, si unnya tidak dibaca jelas, tetapi langsung dimasukkan ke huruf mim dengan ditahan. Karena mim termasuk idgham bigunnah. Sekali lagi perhatikan cara bacanya. Fariqum minhum. Nah, jadi harus ditahan. Beda halnya dengan nomor 2, yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna ini tidak ditahan. Tetap si nun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham, namun yang bila guna tidak ditahan. Contoh ya. Mirrabbihi. Nah, nun mati langsung masuk ke huruf ro tanpa ditahan. Mirrabbihi. Contoh yang lain. Yubayyilana. Nun mati menghadapi la. Langsung dimasukkan ke huruf lam tanpa ditahan. Yubayyilana. Nah, jadi itulah hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua yaitu idgham. Nah, tapi harus kita ketahui, ternyata ada pengecualian. Di dalam Al-Quran ada 4 kata nun mati menghadapi salah satu huruf idgham yang dimana idgham tersebut tidak berlaku. Nah, inilah 4 katanya. Yang pertama kinwanun, kedua ad-dunya, ketiga sinwanun, dan yang keempat bunyanun. Coba kita perhatikan. Pertama ada nun mati menghadapi ya.
Oh, nun mati menghadapi ya itu adalah idgham biguna. Tapi di sini khusus bacanya tidak diidghamkan. Tetapi di sini nunnya dibaca jelas. Bun ya nun. Yang kedua, sin wa nun. Nun mati menghadapi wa. Oh, wa itu adalah huruf idgham biguna. Artinya caranya harus dimasukkan ke huruf wa. Tapi khusus huruf kata ini sin wa nun tidak berlaku diidghamkan. Dan yang ketiga sama ad-dunya, dan yang keempat juga sama kin wa nun. Inilah pengecualian 4 kata ini tidak berlaku hukum idgham. Nah, ada para ulama mengistilahkan khusus untuk 4 kata ini disebut dengan idhar kilmi. Idhar kilmi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa idhar itu jelas. Nah, artinya untuk 4 huruf ini sinun matinya dibaca jelas. Kilmi, kenapa disebut kilmi? Karena kilmi itu adalah ini nun mati dan ya-nya ada pada satu kata. Maka disebut dengan idhar kilmi. Beda dengan contoh yang di atas, wa may yashkur. Ini ada 2 kata. Pertama man, dan yang kedua yashkur. Tapi untuk 4 kata ini sinun matinya menghadapi huruf idghamnya dalam satu kata. Nah, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk PR-nya bagi sahabat Al-Fatih, silahkan cari 4 kata ini terdapat dalam surat apa dan dalam ayat berapa. Bisa ditulis di komen ya. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.